Banyak yang mengira Filosofi Kopi adalah novel tentang barista. Banyak juga yang mengira ini buku baru gara-gara filmnya meledak. Tapi, ada fakta-fakta di balik proses penerbitan dan narasinya yang bakal bikin kalian bilang, "Oh walah, ternyata gitu ya." Fakta pertama, yang sering banget salah kaprah. Filosofi Kopi itu bukan novel. Ini adalah kumpulan cerita pendek dan prosa. Kenapa ini inspiratif? Karena di tahun 2006, tren pasar buku Indonesia itu lagi gila-gilanya sama novel percintaan remaja atau novel religius. Menerbitkan kumpulan cerpen itu dianggap bunuh diri secara komersial oleh banyak penerbit. Tapi, D. Lestari dan timnya nekat. Hasilnya, buku ini membuktikan kalau kualitas tulisan yang kuat bisa meruntuhkan ego pasar. Buku ini jadi bukti bagi para penulis di luar sana. Jangan takut sama format. Kalau ceritanya punya jiwa, pembaca bakal nemuin jalannya. Fakta kedua, publik sekarang melihat Ben dan Jody sebagai dua sahabat yang sukses punya kedai kopi. Tapi, kalau kalian baca cerpen aslinya secara teliti, Ben itu sebenarnya gambaran dari obsesi yang merusak. Banyak yang mengira Filosofi Kopi itu memuja kesempurnaan kopi. Padahal, pesan terdalamnya justru sebaliknya, penerimaan akan ketidaksempurnaan. Ben harus kalah oleh kopi tubruk di sebuah warung kecil untuk sadar bahwa kesempurnaan itu subjektif. Jarang ada yang bahas kalau buku ini sebenarnya kritik buat orang-orang yang terlalu sombong dengan keahliannya. Ini fakta dari sisi ekonomi dan geografi yang gila banget. Sebelum buku ini meledak, kopi bagi mayoritas orang Indonesia adalah minuman hitam, manis, panas di warung. Buku ini secara tidak langsung melakukan branding besar-besaran terhadap kopi lokal Indonesia. Setelah Filosofi Kopi rilis dan kemudian difilmkan, muncul ribuan coffee shop baru yang mengusung konsep serupa. D. Lestari tanpa sengaja menciptakan ekosistem bisnis senilai miliaran rupiah hanya dari sebuah cerpen berjudul Filosofi Kopi. Inilah kekuatan literasi. Tulisan bisa menggerakkan roda ekonomi sebuah negara. Banyak kolektor buku tahu Filosofi Kopi punya banyak versi sampul. Tapi tahukah kalian, D. Lestari adalah penulis yang sangat detail soal packaging. Di dunia penerbitan, Filosofi Kopi sering dijadikan contoh bagaimana sebuah buku bisa bertransformasi secara visual mengikuti zaman, rebranding, tanpa kehilangan esensi klasiknya. Dari sampul yang hanya gambar cangkir sederhana, sampai edisi spesial, semuanya menunjukkan perjalanan D. Lestari sebagai penerbit bagi pemikirannya sendiri.